Iya, Ras. Gue liat lo kok. Hai, Ras. Itu kayak gue sudah ada deh. Kayak dia ngasih kode. Ini anaknya. Vino ini kenapa sih? Matanya buram ya? Masa iya dia nggak ngeliat gue kasih kode sejelas gini? Vin, itu dia bukan dada-dada. Itu kode buat lo. Iyalah, itu namanya kode kangen. Dia kangen sama gue. Hai, Ras. Iya, gue juga kangen sama lo. Leon, bilangin Vino. Bilang jangan kesana, jangan kesini aja. Cepetan. Vin, daripada lo dada-dada kayak orang gila, yuk kita masuk. Oke. Hai, Ma. Mama bukannya kemarin lagi di Singapura? Kok sekarang udah sampai sini? Mama pasti kangen ya sama Vino. Iya, tante kayak superwoman aja bisa muncul sana-sini. Cepet, jago juga. Iyalah, nyokap gue. Gak perlu banyak basa-basi. Mama cuma mau tanya sama kamu, Vin. Baca ini. Apakah benar kamu menarik dana sebesar 30 juta lebih? Dan itu semua untuk apa, Vino? Jelasin ke Mama. Jawab, Vin. Aduh, Vino gimana sih? Jangan sampai dia kena masalah gara-gara gue. Mudah-mudahan bukan dia yang bayarin uang kuliah gue. Take it. Take it. Ya elah, Bim. Lo tuh gimana sih, Bim? Kan kalau kayak gini jadi nggak enak suasananya. Emang lo nggak ngasih tau ke Mama ya? Sudah saya jelaskan ke Bu Rani, Mas, bahwa uang yang Mas Vino keluarkan itu adalah untuk pinjaman ke Mas Leon. Damn it, Vino. Ngeselin banget sih asal nyatu nama gue. Benar itu, Leon? Iya kan, Yon? Jawab, Leon. Jadi, Mah, lagian kasihan dong Ma Leon, mah. Leon kan pasti malu ditanya soal kayak gini. Apalagi ada banyak orang di sini. Ya malu lah Ma kalau ditanya soal utang. Leon, kamu nggak perlu malu sama Tante. Kamu jawab aja yang jujur. Yes or no? ya, Leon minjem 30 juta dari Vino. Oke. Kalau itu emang benar, Tante nggak masalah kok, Leon. Tante juga nggak apa-apa kalau kamu minjem dana sebesar itu. Lagi pula, Tante sudah menganggap kamu seperti anak Tante sendiri. Kamu udah seperti saudara untuk Vino dan juga Satya. Makasih, Tante. Ya udah Ma. Berarti sekarang semuanya udah clear kan? Kalau gitu sekarang Vino sama Leon kita boleh pergi ya Ma? Leon boleh pergi. Tapi kamu stay di sini sama Mama. Mama memanggil orang dulu. Aduh, panggil siapa lagi nih Mama?
Iya, Tante. Kamu bisa tolong bilang sama papa kamu, ada lunch di rumah Tante 2 jam lagi. Aduh, this is not yet over. Leon, bisa kan? Oh, atau kamu masuk kelas ya? Ya udah kalau gitu biar Tante aja yang hubungin papa kamu. Enggak perlu, Tante. Jangan aja. Lunch kan? Yes. Oke, thank you. Kejebak lagi gue. Aduh, gimana sih? Sekarang kok kayaknya Leon juga jadi kena masalah. Suspense banget. Berasa nonton thriller gue. Mama ngajak kemana sih? Tadi habis manggil siapa? Oh, ini arahnya ke ruang admin. Berarti masih masalah uang kuliah Laras dong. Aduh, kacau. Bim, tolong kamu cek pembayaran kuliah Laras dilakukan oleh siapa dan kapan? Baik Bu, saya akan cek sekarang. Mati gue. Apa, Mah? Ngeselin banget nih. Gue sampai nggak tahu apa yang udah terjadi. Gue nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Tante Rani? Ih! Lo kenapa sih? Jangan nabrak-nabrak gue. Jelas banget loh. Tante, sorry ya. Ini habisnya si Laras tiba-tiba nabrak aku, nggak jelas banget. Lo ngapain sih ikut-ikutan? Bagus deh. Kalau kamu udah ada di sini, jadi saya nggak perlu repot-repot lagi cari kamu. Yaelah, dead banget nih gue. Saya nggak ngerti ya, trik macam apa lagi yang kamu pakai? Udah dikeluarin dari kampus ini, dicabut beasiswanya, bahkan diusir keluar dari sini. Tapi kamu masih aja ada di sini. Lihat aja, kalau sampai saya tahu kamu kuliah di sini karena uang yang dikeluarkan oleh keluarga Adi Jaya, saya nggak akan segan-segan menghukum kamu, Laras. Vino, please, jangan bilang kalau itu duit lo. Laras, gue sebenarnya nggak mau lo tahu kalau itu gue yang bayarin. Tapi kalau udah kayak gini, gimana dong? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Sekarang Mama mau ke ruang dekan dulu. Biar semua administrasi diurus sama Bimo. Kamu dan Bianca ikut saya sekarang. Kamu juga, Laras. Ada Leon lagi. Aduh, ngapain sih Tante Rani mau ketemu bokap gue? Could this day be any more worse? Tapi dia kenapa kayak gitu ya? Kayak lagi ada masalah. Apa karena gue udah nyuekin dia? Ih, care banget gue. Gak mungkin lah. Tunggu, kok kayak wanginya darah?
Tapi sebenarnya Leon ada masalah apa ya? Ah, bodoh ah. Biarin aja dia urusin masalahnya sendiri. Kenapa gue bisa tiba-tiba ngeliat darah tadi? Padahal jarak kita deket banget. Gara-gara Vino nih. Ini dia nih cokor. Heh, lo tuh tell me ya. Gue udah jelasin di depan lo, bokapnya Leon dan Leon juga. Lo masih aja ngerasa terancam sama gue. Itu tuh masalah lo dengan kepercayaan diri lo. Gue bilangin ya sama lo, gue nggak akan pernah ngerasa aman sebelum lo pergi jauh-jauh dari hidup gue. Dunia itu luas. Ya suka-suka gue dong. Urusan juga urusan gue. Gue nggak akan kok ikut campur sama urusannya Leon. By the way, for your information, Leon itu lagi kena masalah besar. Ini kan kalau lo emang sayang sama dia, lo bantuin dia. Terus, kenapa lo bilang kayak gini sama gue? Oh, lo ngejebak gue. Lo ngejebak gue kan, biar gue baik, terus tiba-tiba lo nusuk gue dari belakang. Kebaca banget sih lo. Aduh, terserah lo dia mau mikir apaan. Tapi mendingan lo pikirin kata-kata gue barusan. Kalian kena masalah apa ya? Kok Dara ngomong kayak gitu ke gue? Untuk program tahun depan, kami memang sedang mengembangkan program pengembangan SDM. Rencananya, program itu kami namakan Lab Kreatif. Ide bagus sekali, Pak. Lab kreatif seperti apa maksudnya, Pak? Lab Kreatif ini dibuat khusus untuk pengembangan soft skill. Saya percaya belajar di kelas biasa saja tidak cukup untuk mengembangkan mahasiswa. Passion mereka di luar belajar harus juga dikembangkan. Ini bagus sekali, Pak. Saya tertarik dengan program ini. Terutama saya akan membantu menjadi donatur pendanaan dan juga fasilitas. Saya sangat berterima kasih kalau Ibu Rani turut serta di dalam program ini. Permisi Bu, ini dokumen keuangan yang Ibu minta. Oh ya, Bim. Iya Bu. Tolong panggil Laras dan juga Vino ke sini. Saya panggilkan sekarang Bu. Ya. Permisi. Sebentar, Bim. Iya Bu. Ada apa lagi Bu? Lo tuh ya, seneng banget ikut campur urusan gue. Gue cuma pengen bantuin nyokap lo. Lagian juga buat lo sadar. Biar apa? Sadar kalau misalkan si Kuman ini cuma manfaatin lo sama keluarga lo. Manfaatin? Udah. Vino, ingat, tadi lo bilang mau apa? Kalau gitu gue janji sama lo, gue akan berubah demi lo. Gue harus berubah menjadi mahasiswa yang lebih baik, jadi mahasiswa yang berprestasi kayak lo. Iya. Makasih ya sayang, udah ngingetin. Sayang? Vin, kamu apaan sih manggil dia sayang-sayang? Laras, lo juga buat rencana apa sih sama Vino? Bianca, lo tuh bisa gak sih jadi orang jangan suka seuzon sama gue? Dia sering tau gak lo kayak gitu? Dan gue kasih tau sama lo ya, setiap kali lo berencana buruk tentang orang lain, walaupun mungkin itu belum kejadian atau baru rencana, tetap aja hal-hal buruk akan menimpa lo juga. Jadi lo ngancam gue? Gue bukan yang ngancem lo, tapi gue ingetin lo, karena setiap perbuatan negatif akan balik ke diri lo sendiri.
Permisi, Mas Vino, Mbak Laras. Sekarang silakan masuk. Ibu sudah nunggu di dalam. Ras, lo tenang aja. Semua bakal baik-baik aja kok. Apa sih mereka? Sempat-sempatnya pegangan tangan di depan gue. Vino, maaf. Gue cuma mau ngomong. Nanti, please ya, lo jangan bilang kalau itu uang lo. Gue cuma gak mau lo sampai kena masalah aja gara-gara gue. Yuk. Vino, gue sih seneng banget lo bisa berubah, Vin. Tapi lo gak gila kan? Gak berubah gila kan? Yang boleh masuk cuman Mbak Laras dan Mas Vino. Mbak nunggu di luar aja. Ih, masa gue nggak boleh masuk? Kan gue kepo. Kok ada Bimo? Jangan-jangan Mama juga di sini lagi. Sebenarnya, saya tidak mempermasalahkan keberadaan Laras di kampus ini. Laras sudah melakukan prosedur yang benar ketika dia dituntut untuk membayar uang kuliahnya. Dia sudah mematuhinya. Soal siapa yang membayar, kami pihak kampus tidak berhak menyelidikinya. Kalau memang ada kesalahan, silahkan diluruskan terlebih dahulu. Maaf sekali, saya harus pergi karena ada pertemuan. Silahkan ruangan saya itu digunakan untuk bermusyawarah. Saya permisi, Bu Rani. Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih. Ini adalah bukti bahwa uang kuliah Laras sudah dibayarkan dalam jumlah yang cukup besar. Apakah kamu merasa sudah membayarkan uang kuliah Laras, Vino? Jujur saja, Bu. Saya tidak merasa pernah membayar uang kuliah itu. Saya juga nggak tahu siapa orang yang udah melunasi biaya kuliah saya. Dan sekarang saya sedang mencari tahu orang itu, Bu. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Gimana, Vino? Mama lihat kamu mentransfer sejumlah uang yang cukup besar. Apakah itu untuk biaya kuliah Laras? Please, Vino. Jangan bodoh, Vino. Please. Jangan bilang kalau lo yang bayar.
kan udah jelasin ke Mama. Leon juga udah jelasin ke Mama. Jadi Vino nggak tahu lagi mah harus ngomong apa. Oke. Kalau gitu Mama akan selidiki masalah ini untuk mencari tahu kebenarannya dan jawaban yang sejujur-jujurnya. Bim? Ya? Mas Satya? Di dalam ada nyokap ya? Gue masuk ya? Mas. Maaf, Mas. Gak bisa, Mas. Ibu tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke dalam, termasuk Mas Satya. Hah? Gua nggak bisa ke dalam? Kenapa nggak bisa? Keluarga gua loh, ada Vino, ada nyokap gua. Kenapa sih, Bim? Apa masalahnya, Bim? Percaya, lu nggak kena masalah. Satya, gue ikut ya. Mas. Mas Satya. Mas. Mbak, tolong Mbak. Mbak jangan masuk ke dalam. Ih, Loh, Ma? Mama di sini? Langsung aku lihat dari Bim luar. Satya, kebetulan kamu ada di sini. Ayo duduk. Ada apa nih, Ma? Penting ya? Begini, Sat. Mama sedang menginterogasi Vino. Karena Vino sudah terbukti mentransfer sejumlah uang dalam jumlah yang besar, entah untuk siapa. Dan dalam waktu yang bersamaan, ternyata uang kuliah Laras sudah lunas. Mama curiga Vino memberikan sejumlah itu kepada Laras. Oh gitu, Vin. Kalau itu sih, Satya tahu nggak kalau sebenarnya terjadi Vino tuh transfer uang untuk Leon karena Leon lagi butuh uang, ya kan? Tuh kan, Mah. Mama sih nggak percaya sama Vino. Apa kamu kerja sama dalam hal ini? Kamu juga ikut bantuin uang kuliah Laras? Wow, kalau Satya sih enggak, Mah, karena Mama kan bisa cek sendiri di rekening Satya. Jadi mutasi Satya juga kelihatan. Maaf, Bu. Kalau saya boleh ganggu sebentar. Saya cuma mau bilang, Bu. Waktu pertama kali saya tahu kalau saya akan dikeluarin dari kampus, saya udah hopeless, Bu. Karena saya tahu saya akan segera dikeluarin. Karena saya tidak bisa melunasi biaya kuliah saya. Tapi tiba-tiba saya mendapat kabar kalau biaya kuliah saya sudah dilunasi oleh seseorang. Dan seandainya saya tahu yang melunasi biaya kuliah saya adalah Vino ataupun Satya, saya pasti akan menolaknya, Bu, dari awal. Hebat sekali kamu. Bisa bicara seperti itu. Apa kamu udah mampu untuk bayar uang kuliah sendiri, Laras? Bukan, Bu. Saya sama sekali nggak ngerasa kayak gitu. Saya cuma nggak mau ngerepotin siapapun. Ma, gini. Satya pun ngerti maksud Laras itu apa, Ma. Sebenarnya gini, masalah ini nggak ada sangkut pautnya sama Laras. Dan Satya mungkin hanya bisa bilang ke Mama kalau misalkan masalah ini ada baiknya kalau misalnya kita selesaikan semua di rumah, Ma. Jangan di sini. Maksud Laras gini, Ma. Mungkin Mama sekarang jangan sangkut pautkan Laras dulu. Karena ini kan masalah kita, Ma. Masalah keluarga. Jadi jangan dibawa-bawa keluar, Ma. Nggak enak kalau misalnya sampai dengar orang kan. Apalagi ini kan masalah keluarga. Dan juga Mama jangan bawa-bawa Laras dan Dekan. Karena nggak ada sangkut pautnya, Ma. Mungkin ada baiknya kita bicara ini di rumah ya. Oke. Kita akan bicarakan masalah ini di rumah. Tapi, kalau sampai Vino terbukti telah mentransfer sejumlah uang untuk kuliah Laras, Mama nggak akan lepasin Laras. Paham kalian?
kesini? Kan saya cuma pengen tanya aja, apa yang terjadi sama Vino? Tunggu saja dulu di sini. Apaan sih kok gue disuruh nunggu di sini? Ini buat kamu. Apaan ini, Pak? Surat penagihan. Saya kan udah bayar uang semester. Lagian saya nggak pernah telat kali, Pak, bayarnya. Tolong ya, Pak, jangan sama-samain saya sama si Kuman. Emang saya si Laras, itu beda banget. Saya sangat kecewa sama kamu, Bianca. Kecewa? Kecewa kenapa, Pak? Saya nggak buat masalah, kan? Saya sudah mendapat laporan tentang perilaku kamu. Maksud Bapak? Surat peringatan 1. Pak, ini maksudnya apa ya? Ini pasti ada salahnya nih, Pak. Ini nggak mungkin saya. Saya sudah mendapat bukti dari Laras, beserta dengan saksinya juga. Kalau kamu telah menyebar uang milik Laras, sampai orang kampus berebutan. Kok ngapain sih? Biar nggak. Jangan. Guys, tuh guys, ambil guys duitnya. Gue hari ini lagi bagi-bagi rezeki, ambil. Keterlaluan banget ya lo. Lo ngapain ngambil? Lo tuh keterlaluan banget ya, Bianca. Pak, ambil aja, Pak. Ini anggap aja buat bonus hari ini karena lantai kampus hari ini tuh bersih banget. Makasih ya, Pak. Enggak, bener-bener. Pak, itu uang saya. Rasain lo. Pak, enggak. Ini salah, Pak. Itu si Laras pasti yang bohong, Pak. Ini semua Laras yang mulai, bukan saya. Cukup. Tindakan kamu itu, Bianca, sudah keterlaluan. Besok panggil mami kamu ke kampus, saya mau bicara. Jangan, Pak. Lagian Mami lagi ada bisnis trip di Eropa, jadi nggak mungkin dong Mami bisa datang ke sini. Oke, kalau dia sudah datang, suruh dia ke kampus. Tapi Pak, Bimo. Ya, Bu. Bawa Laras sekarang pakai mobil Satya. Baik. Dan kalian berdua ikut mama sekarang juga. Ayo. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Kagak salah lagi. Ini pasti proyek bangunan yang dibilang sama Neng Meti nih. Kalau gini sih pekerjaannya pasti banyak. Kalau gua telat dikit, bisa-bisa digeber duluan nih sama mandornya Neng Meti. Gua mesti gercep nih, alias gerak cepat. Ini masih jamunya biar strong ya kan? Mantap banget nih jamu. Ini ngomong-ngomong Neng Meti butuh banget ya. Udah nikah apa belum sih? Ya emangnya kelihatannya udah mas. Ya enggak juga sih, ya kali aja gitu. Ini ngomong-ngomong Neng Meti masih single, double, apa udah servis opri nih? Ya masih single lah mas, belum double ini. Masih available saya mah. Elah, masih single coy. Elah, berarti kita bisa daftar dong ini. Ya bisa diatur lah itu ya. Elah, cakep. Tas lagi dah. Iya, elah. Kurang asem. Calon bini gue berani-beraninya digodain. Waduh, tapi kalau gue kesono ya, gue acak-acak. Ntar yang ada gue malah dikeroyok ya, digebugin. Terus gimana ya? Mana nih, Sat? Nggak tahu.
jumlah uangnya beda dengan mutasi di rekening Vino. Ma, ini jumlah uang yang dikirim ke Laras sama mutasi di sini juga beda. Benar, Mama masih mau nyalain Vino soal uang yang dikasih ke Laras. Oh iya, waktu itu kan gue ngambil duit sekalian buat beli bensin sama kebutuhan kampus. Jelas aja beda. Iya, Mama tahu kok. Tapi bisa aja kan, itu semua cuma akal-akalannya Vino. Oke, tenang. Vino yang baru harus bisa mikir. Ayo think, Vin. Think. Tuh gue gak bisa mikir kalau deket Mama. Silakan. Duduk. Re? Hai. Hey Ran. Halo. Sorry, terlambat. No problem at all. Thank you for coming ya. It's okay. Kita juga udah lama nggak ketemuan. Yep. Kelar deh hidup gue. Fix. Kali ini gue pasti akan ketahuan. Sebenarnya ada apa nih kok mendadak ngajak aku kemari? Kebetulan ini kan udah waktunya lunch. Gimana? Kamu kan belum makan pasti kan? Nah, kalau gitu kita makan dulu, baru kita obrolin after that. Oke. Bim, everything ready? Semuanya sudah saya siapkan. Oke. Ayo kita ke tempat makan. Kenapa perasaan gue tambah gak enak gini ya? Semakin kesini, gue semakin yakin kalau emang Vino yang udah bayarin uang kuliah gue. Sampai sekarang, rasanya masih nyesek terus. Kayak ada yang hilang di hati ini. Gue terluka, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa ya orang lain bisa dengan mudahnya move on? Kenapa gue enggak? Apa karena gue terbiasa dikecewain sama Leon? Kok gue ngerasa dia sebenarnya emang cinta ya sama gue? Aduh. Suapin. Ups, sorry, sengaja. Mulut aku di sini, bukan di sini. Sini. Udah, aku suapin kamu ya sekarang ya. Ups. Oh, itu hidung ya? Soalnya coba lagi. Iya, itu hidung ya? Udah. Udah sekarang habisin, mubazir, habisin jangan jadi main-mainan. Sini. Maam, it's for you. Enggak. Ini enggak bener.
lupain aja aku terus. Semakin kamu berusaha, semakin kamu bakal kepikiran aku. Itu cek orang stres deh. Iya, kayak Kita pindah aja ya, Han? Iya, yuk. Yuk. Ih, Leo nyebelin banget sih. Ada atau nggak ada? Aduh, gue sampai dikirain stres. Mana nih si Dara? Pasti dia ketemuan sama Leon kan di sini. Pasti dia janjian sama Leon di sini. Awas aja lo, Dara. Leon! What? Ada cewek manggil Leon? Tapi kok bukan suara Dara ya? Awas aja lo ya. Au, apa-apaan sih lo? Sakit. Biarin. Itu akibatnya karena lo berani-beraninya rebut Leon dari gue. Apa-apaan sih lo? So asik banget, kenal juga enggak. Gue nggak peduli lo siapa. Sampai lo berani ngerebut Leon dari gue jamin hidup lo nggak akan tenang seumur hidup. Lo gila ya? Gue sama Leon itu udah pacaran lama dan bentar lagi mau merit. Apa lo bilang? Mau merit? Lo jangan gila ya. Lo usah mimpi. Om Raymond, bokapnya Leon, itu udah setuju kalau gue jadi mantunya. Om Raymond? Siapa Om Raymond? Sayang, kamu kenapa? Ini nih ada cewek gila, tiba-tiba marahin aku yang... Ini Leon yang lo maksud? Iya, kenapa? Lo suka? Nggak. Kayak gue salah orang deh, sorry. Mau kemana lo? Enak aja lo mau kabur gitu aja. Bersihin dulu sepatu gue yang tadi lo injek-injek. Bersihin? Iya, bersihin. Kalau enggak, gue bawa lo ke pos polisi. Jangan. Ya udah ya, gue bersihin. Ya udah, cepetan. Yang benar bersihinnya. Buruan. Yang bener dong. Bisa yang gue bener gak sih? Loh, itu kan Sonya. Ngapain dia bersihin sepatu orang itu? Oh, jangan-jangan dia ngikutin gue ke sini. Yang bener dong. Sonya? Dara, please Dara bantuin gue. Tadi gue salah marahin orang. Gue kira dia ngedate sama Leon, nggak taunya Leonnya beda. Ayo cepetan bersihin lagi sepatunya. Ya udah kalau gitu gue nggak mau ganggu lo deh. Good luck ya. Oh ya Mbak, minta maaf ya teman saya yang satu ini emang agak-agak. Beresin lagi. Kok gak dimakan, Ras? Ras, lo mau pesen makan apa? Ntar biar gue pesenin. Aduh, nih anak tua masih sempet-sempetnya perhatian ke Laras. Tolong beresin semuanya. Saya udah selesai makan. Gimana, Re? How's the lunch? Good? Oke, Ran. Lunch is good. Tapi nggak cuma ini aja kan? Kamu ngundang aku kemari. Ya, actually ada yang mau saya bicarakan sih. Baru juga selesai makan, mah. Makanan juga pasti belum turun nih, masih nyangkut di perut. Gimana kalau kita karaokean aja? Mumpung lagi rame-rame nih.
Astaga, apa sih yang dalam otaknya Vino nih? Lagi tegang gini malah ngajak karaoke ya? Oh, serius banget ternyata. Oke. Aduh, salah ngomong gue. Sebenarnya ini masalah uang kecil, Ray. Sangat sedikit sekali. Tapi ini menyangkut kejujuran anak-anak saya. Soal uang. Uang apa, Ran? Apakah kamu tahu, Ray, bahwa Leon telah meminjam uang kepada Vino? Leon, serius? Oke, Ran. Ini kesalahan saya. Saya minta maaf. Saya sengaja menahan-nahan uang Leon supaya dia tidak menghambur-hamburkan kepada cewek yang tidak jelas. That's fine with me, Ray. Tapi saya harus bertanya kepada Leon sekali lagi. Leon, apa betul kamu benar-benar pinjam uang kepada Vino? Maaf, Satya potong sebelumnya, Ma. Leon ini kan sudah kita anggap seperti keluarga sendiri. Dan Om Raymond, Mama sudah berteman cukup lama. Jadi, Ma, mungkin untuk masalah uang nggak usah diambil pusing, Ma. Nah iya tuh, Mah. Bener kan? Leon kan udah kayak saudara sendiri buat Vino sama Satya. Bukan soal jumlah uangnya, tapi kelakuan dia. Dia menghalalkan segala cara supaya keinginannya tercapai. Itu problemnya. Vino, I hope you know this ya. Gue ngelakuin apa aja buat lo. Awas kalau pas gue butuh lo nggak ada buat gue. Alhamdulillah, kelihatannya Mama mulai percaya dan gak maksa Vino ngaku lagi. Kira selesai juga, Sat. Gue tegang banget tau gak dari tadi. Aduh, deg-degan. Ini jantung gue. Tapi nggak bisa kayak gitu terus loh, Vin. Ingat loh, lo ngorbanin temen lo sendiri. Jadi Leon yang kena salah. Minta maaf sama dia di sini. Iya, gue tahu gue salah, Sat. Tapi gue harus gimana lagi dong? Cuman itu satu-satunya solusi yang ada di pikiran gue. Masalah Leon mau udah ntar gampang. Ntar juga paling. Kenapa lu? Wah, lihat kalian pasal sama lu. Leon, Vino. Ini udah keterlaluan. Ini sekian kali gue kena masalah lu, Vin. Dan ini udah keterlaluan, men. Gue kayak ternorak, tau nggak? Minjem uang dari lu. Gue udah ngelakuin banyak hal buat lo. Buat lo? Ngapain lo buat gue? Iya, gue tahu gue salah, Yon. Tapi gue harus gimana lagi coba? Gue janji deh sama lo. Next time lo ada masalah, gue pasti bantu. Gak perlu. Gue masih nggak yakin kalau Vino pakai uangnya buat pinjemin duit ke Leon. Gue rasa Bu Rani juga bakal mikir gitu.
Jadi yang bayar uang kuliahnya Mbak Laras itu sebenarnya bukan Mas Vino. Iya, Pak Bimo. Minum apa aja yang buat kesel hilang. Ya, cepetan. Kamu masih di sini? Lo pasti stres dan tertekan banget ya. Apalagi lo kebawa-bawa dalam masalahnya Vino. Dari awal Vino udah kayak gini. Dari awal taruhan. Vino emang kelewatan. Tapi lo juga kelewatan banget. Bisa-bisanya lo jadiin gue bahan taruhan. Lu udah tahu? Iya, gue udah tahu kok. Tega ya lo berdua. Ya sorry, kan emang dari awal kita gak kenal sama lo. Tenang, it was just for fun. Nggak habis pikir sama anak orang kaya. Masa gunain orang lain buat have fun? Sorry. Lo tau gak sih, perbuatan lo sama Vino itu udah ngerendahin harga diri gue sebagai perempuan. Ran, siapa perempuan muda yang ikut lunch sama kita? Namanya Laras. Dan bapaknya berhutang sama saya, Re. Kenapa kamu undang dia makan satu meja dengan kita? Kebetulan saya curiga kalau anak-anak itu kong kali kong sama Leon. Dan mereka bilang kalau yang pinjam duit mereka adalah Leon. Tapi ternyata kecurigaan saya itu nggak benar. Sekali lagi aku minta maaf karena Leon sudah pinjam uang. No worries at all, Ray. Lagi pula ini masalah semuanya udah clear. Saya cuma nggak suka aja anak-anak berteman sama Laras. Mungkin kamu harus lebih curiga sama Satya. Karena kalau Vino, saya tahu dia sudah punya pacar. Dan anaknya cantik. Saya kenal baik dengan keluarganya. Keluarganya tuh satu level sama kita. Really?